Kemudian di ayat yang ketujuh ini Allah menganjurkan Rasulullah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas. Fa idza faraghta fansab. Ketika kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka bergegas-gegaslah kamu mengerjakan sesuatu yang lain. Fa idza faraghta, maka ketika kamu sudah menyelesaikan. Allah tidak menyebut menyelesaikan apa, objeknya tidak disebut. Ini berarti objeknya bisa apa saja, bisa menyelesaikan pekerjaan yang bersifat ibadah mahdhah, kemudian mengerjakan pekerjaan yang lain yang sifatnya muamalah, atau sebaliknya, setelah menyelesaikan pekerjaan muamalah kemudian melakukan pekerjaan yang sifatnya ibadah mahdhah. Atau bisa ibadah mahdhah diikuti ibadah mahdhah, muamalah diikuti muamalah. Yang penting jangan ada waktu yang sia-sia. Jadi setelah engkau melakukan sesuatu selesai, fansab, cepat-cepat bersungguh-sungguh mengerjakan yang lain. Yang lain itu juga tidak disebutkan di sini. Jadi pokoknya yang penting as-solihat, hal-hal yang kebaikan. Anjuran supaya Rasulullah rajin setelah menyelesaikan satu tugas, cepat-cepat melakukan tugas yang lain, ini juga harus kita tiru. Kita tiru, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Hidup ini pendek, ya, hidup ini pendek, dan kita bisa menyisihkan hal-hal yang penting itu singkat sekali. Coba kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari, memang kita satu hari diberi waktu 24 jam, tapi 24 jam itu ada kalanya 8 jam, 10 jam, atau 20 jam itu dipakai untuk bekerja, mencari nafkah. Itu ditambah dengan perjalanan transportasi, kemudian kita butuh makan, minum, itu semua butuh waktu. Minum meskipun hanya satu gelas itu butuh waktu. Kita ke toilet berapa kali sehari? Orang seringkali tidak menyadari bahwa toilet itu lebih penting daripada tempat tidur. Buktinya apa? Banyak toilet itu jorok, padahal toilet itu dikunjungi sehari oleh satu orang itu bisa berkali-kali, apalagi kalau orang yang makin tua. Orang makin tua itu mengunjungi toilet itu bisa 10 kali, bisa lebih dalam satu hari, tapi tidak dibersihkan dengan baik. Lebih diperhatikan tempat tidur, padahal tidur itu hanya nanti kalau malam ya, tidur di situ. Dan ketika berada di tempat tidur, sebagian besar itu tidak sadar tidur. Ya, namanya tidur nggak sadar. Tapi tempatnya diperindah dan sebagainya. Tapi toilet yang dikunjungi berkali-kali malah tidak begitu diurus. Nah, ini kita itu seringkali kurang memperhatikan kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu kita mesti rajin dan mengerti proporsi mana yang lebih penting dibanding dengan yang penting. Nah, perintah supaya kita itu habis atau setelah menyelesaikan satu pekerjaan segera mengerjakan yang lain, itu ada beberapa contoh di dalam Al-Quran. Saya ambilkan contoh atau kebalikannya dulu, bahwa orang yang rajin itu tidak menyia-nyiakan waktu sama sekali. Setiap waktu yang dipakai itu digunakan. Pedomannya apa? Pedomannya
Wa ma la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya tidak kutip di sini. Itu ada di surat At-Talaq. La yukallifullah, Allah tidak memberi tugas. Ini seringkali orang memahaminya kurang pas karena terjemahannya yang kurang pas. Kallafa yukallifu itu artinya memberi tugas. Orang yang layak diberi tugas yaitu orang yang sudah dewasa, baligh dan berakal. Itu layak diberi tugas. Itu disebut mukallaf. Tapi seringkali orang mengartikan kallafa yukallifu, memberi itu beban. Seperti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Karena diartikan beban titik, maka sering diartikan sebagai cobaan. Allah kalau memberi cobaan mesti sesuai dengan kemampuannya. Padahal di situ bukan cobaan. Cobaan itu sempit, lebih luas, yaitu memberi tugas. Allah kalau memberi tugas mesti sesuai dengan kapasitasnya. Satu, sesuai dengan kapasitasnya. Satu lagi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Artinya apa? Kalau Allah memberi kita menafsirkannya ini tugas. Allah memberi kita anak, berarti kita ditugasi untuk merawat dan mendidik anak. Orang yang tidak diberi anak tidak ada tugas itu. Orang yang diberi harta lebih, maka orang itu ditugasi membayar zakat atau bersedekah. Kalau ada kelebihan, tidak harus bersedekah. Bahkan menerima sedekah boleh, menerima zakat boleh. Jadi la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Nah, kalau seseorang mempunyai ilmu fikih yang baik, dia melihat orang-orang lain itu tidak ada yang memahami fikih, maka dia harus terpanggil dengan memperhatikan ayat ini. Aku diberi ilmu oleh Allah tentang fikih. Aku lihat orang-orang kok tidak mengerti tentang fikih. Dari mana tidak tahunya? Itu jorok dari kamar, dari toilet terus ke tempat wudhu, kakinya tidak diguyur, lantainya nggak diguyur karena ada percikan. Kemudian dia berjalan dari toilet ke tempat wudhu, lantainya najis, maka najis itu menjadi makin melebar, makin meluas. Ada orang lewat situ membawa najis, dibawa ke masjid, membuat sholatnya orang-orang di masjid menjadi tidak sah. Kenapa begitu? Nggak ngerti fikih. Ilmu bagian taharah, ya, fikih bagian taharah, bagian mensucikan, menjaga kesucian dari najis. Nah, orang yang mendapatkan ilmu fikih mesti terpanggil. Aku diberi ilmu oleh Allah tentang fikih. Orang-orang tidak tahu fikih, maka aku harus mengajari mereka. Yang sering terjadi bukan begitu. Yang sering terjadi mengolok-olok, apaan itu orang pada begini. Oh, tidak pada tempatnya ngolok-olok. Pada tempatnya adalah kalau ada orang tidak ngerti, kasih tahu. Nah, terus jadi kalau kita diberi umur, diberi waktu, itu tugas. Aku sudah pensiun, waktuku longgar. Itu berarti dikasih tugas macam-macam yang lebih daripada dulu ketika masih bekerja. Bekerja dulu itu melaksanakan tugas memberi nafkah kepada keluarga. Sekarang anak-anak sudah pada mandiri secara ekonomi. Bahkan beberapa anak memberi dukungan keuangan kepada orang tua. Orang tua nggak punya penghasilan, tapi
dijamin oleh anak-anak. Artinya apa ini? Tugas dari Allah, ya, tugas dari Allah. Apa itu? Ya kalau kurang ilmu kita belajar ilmu, kalau kita mempunyai kelebihan ilmu kita bagi. Kalau orang diberi oleh Allah kelebihan harta, dia ditugasi membayar zakat atau sedekah. Kalau dia mempunyai simpanan yang cukup, maka dia ditugasi untuk pergi haji. Kalau orang tidak punya dana yang cukup untuk pergi haji, dia tidak pergi haji, dosa enggak? Enggak. Kenapa tidak? Enggak ada tugas. Maka tidak perlu utang-utang supaya bisa pergi haji, enggak perlu. Kalau memang tidak punya, ya sudah, nggak usah pergi, karena nggak ada kewajiban kok. Nah, dengan demikian maka semua waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berguna, digunakan untuk produksi. Nggak ada yang sia-sia. Kalau kita tidak membiarkan ada waktu yang sia-sia, itu termasuk indikasi keimanan kita yang baik. Seperti firman Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini ayat ketiga dari surat Al-Mu'minun yang diawali dengan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun itu orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Jadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu karakternya seperti berikut. Pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk sholatnya. Kriteria kedua ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Ngomongnya mesti berguna, berbuat sesuatu berguna. Kalaupun dia itu tidak melakukan apa-apa juga yang berguna. Tidak melakukan apa-apa itu bisa berguna kalau itu sifatnya interval. Ini terutama anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran itu kan suka sepaneng itu 1 jam menghafal terus. Menghafal Al-Quran itu lebih yang saya rasakan ya, itu lebih capek daripada bekerja fisik. Nah itu kalau dipaksakan terus nanti makin sulit menghafal, perlu istirahat. Nah istirahatnya ini dipakai untuk kegiatan yang tidak begitu bernilai tetapi berguna untuk mengistirahatkan pikiran. Kalau tadi menghafal itu 1 jam untuk pikiran, dipakai untuk cuci piring, pakai untuk nyapu, tapi ngerjakannya sambil santai supaya ada reda kemudian bekerja lagi. Nah itu berarti kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan cara melakukan perbuatan yang tidak ada value-nya, tidak ada weight-nya. Tidak ada value, value itu nilai, ya. Weight itu bobot. Mohon maaf, saya pakai kata weight. Mana lebih enak bilang weight atau thaql? Kalau saya bilang thaql, apa itu? Tapi kalau saya bilang weight, orang akan lebih paham. Al-Qur'annya fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kita tuh nanti masuk surga atau neraka tergantung bobotnya. Kalau dia berbobot, fa'amma man thaqulat, orang yang berbobot perbuatannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mengalami kehidupan yang menyenangkan. Jadi membobot perbuatan itu penting ya. Ini ada weight-nya enggak? Atau value, nilainya. Nilai ini seringkali digambarkan misalnya kalau kamu membaca subhanallah walhamdulillah itu ringan di mulut tetapi pahalanya memenuhi langit dan bumi. Begitu Pak Tajudin ya. Jadi kesukaan Pak Tajudin itu amal apa yang ringan tetapi berbobot, yang sederhana tetapi pahalanya berlipat-lipat. Ya, jadi
mohon maaf saya sampai di tadi Pak. Ini Pak Tajudin itu setiap hari carinya tuh pahala melulu. Ada orang lagi ngaji antar air. Jadi ketika setiap dia minum, aku dapat pahalanya dia ngaji. Kalau dia nggak minum, dia berhenti ngajinya. Karena aku sediain minum, rikuh dia sama aku. Masa aku habis dikasih minum, terus aku bubar, aku berhenti. Terusin deh. Terus dia nerusin kan karena dikasih air. Dia baca, terus dapat. Ini nanti membuat Pak Tajudin makin rajin memberi air. Ya, jadi intinya jangan ada waktu yang sia-sia. Terus contoh perbuatan, misalnya setelah kita sholat itu cepat-cepat melakukan tugas yang lain. Tugas yang lain itu bisa ibadah yang lain, bisa juga kegiatan muamalat. Di sini dicontohkan kegiatan muamalat. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ketika sudah dilaksanakan salat, ini kalau mengacu kepada ayat berikutnya, salatnya itu salat Jumat. Tapi di ayat ini tidak disebut Jumat. Berarti konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan sholat Jumat, tetapi implikasinya atau aplikasinya bisa dipakai untuk sholat yang mana saja. Ya, jadi ini para ahli tafsir seringkali menerangkan begitu. Kalau ada statement yang turunnya itu ada konteks tertentu, ya, turunnya itu sesuai dengan konteks tertentu, kemudian statementnya itu sifatnya general, umum, maka statement itu bisa diperlakukan secara umum. Contoh yang saya kutip tadi, yaitu yang saya tidak tulis di sini, yang di surat At-Talaq, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Konteksnya itu perceraian. Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka selama masa iddah, mantan suami harus memberi nafkah kepada istri yang diceraikan selama masa iddah. Nafkahnya penuh. Loh, namanya penuh itu seberapa? Penuh itu sesuai dengan yang Allah beri kepada dia. Kalau dia penghasilannya 1 bulan itu hanya 2 juta, ya udah, ambil sebagian dari 2 juta kepada mantan istri yang diceraikan ini. Tapi kalau dia penghasilannya 1 bulan 2 miliar, dia nggak boleh memberi belanjanya 100.000 sebulan atau 1 juta sebulan, nggak boleh. Karena dia mempunyai kelebihan kok. Jadi ukuran memberi nafkah kepada mantan istri itu seberapa? Tidak diukur dengan kebutuhan wanita itu. Kamu coba hitung deh kebutuhanmu seberapa. Ketemu satu bulan 5 juta. Terus ya udah, ini aku kasih 5 juta. Tapi dia penghasilannya 1 bulan 2 miliar. Enggak layak dong. Ya, itu pengertiannya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ya, jadi statement tadi itu dibuat oleh Allah general, umum. Berarti statement itu bisa diterapkan secara umum dalam konteks apapun. Ya. Oleh karena itu seringkali kita mendapatkan kitab-kitabnya para ulama itu ngutipnya hanya sebagian, diambil yang sifatnya umum. Di sini fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Ketika salat sudah dilaksanakan, bertebaranlah kalian di muka bumi. Konteksnya salat Jumat. Tapi di ayat ini tidak disebut salat Jumat. Berarti setiap habis salat jangan nganggur-nganggur. Seringkali kita temukan di masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang ada tempat parkirnya bagus, itu suka orang siang hari sholat zuhur di masjid itu, habis sholat selesai tidur-tiduran, ya,
Mungkin di sini yang masjidnya Pak Jum itu kalau sholat zuhur itu kan nanti ada beberapa orang yang mobilnya diparkir di situ, mobil kantor terus tidur-tiduran, nanti jam 2 baru pulang, baru meninggalkan masjid. Itu dosanya 2 kali. Satu, menyia-nyiakan waktu, kedua dia kan kontraknya atau perjanjiannya dengan perusahaannya itu kan istirahatnya 1 jam, tapi dia alasannya sholat di masjid terus memperpanjang tinggalnya di masjid. Itu mencemarkan nama baik orang Islam, dan itu menyebabkan banyak perusahaan tidak memberi waktu yang longgar ketika orang waktunya sholat. Salah siapa? Salah orang-orang Islam sendiri, gitu ya. Oleh karena itu ada misalnya perusahaan tidak memberi kesempatan orang untuk ke masjid. Terus ada teman orang Amerika Muslim, gini deh, itu sudut itu kasih ada korden, ya, di sudut kasih korden, kasih gelaran tempat sholat. Itu lebih menguntungkan kita. Kenapa? Mereka tidak perlu keluar. Jadi mereka kalau butuh sholat, udah di situ aja sholat. Dan dia kalau sudah selesai, dia tidak bisa berlama-lama di situ. Tapi kalau dia pergi ke musola yang di lantai yang berbeda, itu bisa nganggur-nganggur dulu, tidur-tiduran dulu. Jadi dengan kamu membuat musola di ruangan kerja, itu produktivitas bisa lebih tinggi. Nah, itu ya karena kelakuan kita seperti itu, ya. Atau misalnya kita lihat di Senayan, itu ada masjid yang tempat parkirnya luas. Itu kalau siang itu banyak itu mobil-mobil parkir di situ, terus pada tidur-tiduran. Nah, nggak benar, ya. Yang benar, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard, terus bertebaran. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ini perlu kita perhatikan. Yang diperintah oleh Allah tuh carilah karunia Allah. Tapi seringkali orang mengartikan mencari karunia ini kerja, cari duit. Mencari duit itu artinya sempit. Kalau karunia Allah itu lebih luas, ya, lebih luas. Karena karunia Allah itu termasuk ilmu pengetahuan, termasuk harta, termasuk perkawinan dan sebagainya. Jadi kalau bekerja jangan diniati hanya cari duit. Itu kita mempersempit kehidupan kita. Bekerja itu ya ada membangun relasi, ada tolong menolong, terus ada dakwahnya, terus dan kalau bekerja itu niatnya mencari karunia Allah, maka orientasinya ridho Allah, bukan semata-mata profit. Orang kalau bekerja niatnya cari duit saja, nanti pokoknya yang penting ada duitnya, entah itu halal atau haram. Tapi kalau karunia Allah, kalau itu haram, itu bukan karunia Allah. Supaya kita bisa mengendalikan diri, wadhkurullaha katsira, ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Coba zikir sambil bekerja. Apakah itu sambil bekerja? Subhanallah, subhanallah. Pak, itu harganya berapa Pak? 50.000. Subhanallah, subhanallah. Boleh nggak 45? Nggak boleh. Subhanallah, subhanallah. Aneh. Jadi kalau begitu zikir di sini, yang penting pikirannya nyambung, ingat Allah. Kalau pikirannya ingat Allah terus, maka dia tidak akan menipu pembelinya. Kenapa menipu? Dia lupa kepada Allah. Ya, jadi kita sedang bekerja, jangan pernah lepas pikiran kita dengan Allah. Kita bercanda, jangan lupa sambil zikir, sambil zikir. Kalau kita bercanda sambil zikir, nggak akan kita mencemooh orang, nggak akan kita tuh ngolok-olok orang lain gitu. Apalagi bohong, mau bohong Allah dengar apa yang saya katakan dan sebagainya. Ya. Nah kalau kita mau begitu, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Ya. Jadi ini salah satu aplikasi dari ayat fa'idza faraghta fansab.
ketika menyelesaikan satu pekerjaan, cepat mengerjakan pekerjaan yang lain. Ada contoh lagi. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, tentang sholat juga. Ketika kalian sudah menyelesaikan sholat, maka ingatlah kepada Allah, baik kamu berdiri, duduk-duduk maupun tiduran. Jadi zikir itu intinya pikiran kita selalu ingat kepada Allah. Tetapi kita punya kelemahan bahwa kita seringkali pikiran kita tidak fokus kalau kita tidak mengucapkan, sehingga kita perlu mengucapkan. Nah, ucapan ini membantu supaya pikiran kita selalu ingat kepada Allah. Orang seringkali terbalik, zikir itu sepenting mulutnya. Ya, ada dalilnya. Dalilnya apa? Basahilah mulutmu dengan zikir. Basahilah mulutmu, ya pakai mulut gitu. Konteksnya dong, kalau kita habis sholat, kita tuh zikir, ya zikirnya itu dengan mulut kita mengucapkan. Tapi kalau konteks kita sedang bekerja, nggak bisa kita sambil zikir mengucapkan. Jadi kita mesti bisa menempatkan di mana kita harus mengucapkan dan di mana kita tidak usah mengucapkan. Tetapi yang penting pikiran kita tidak pernah lepas dari ingat kepada Allah. Tidak pernah lepas itu dilihat dari segi pekerjaan ataupun waktu. Kalau di sini pekerjaan, qiyama wa qu'uda wa la junubikum, baik kamu berdiri, duduk-duduk ataupun tidur-tiduran. Jadi kamu melakukan apapun nggak akan lepas dari itu. Yang sekarang kita lakukan, kita sambil duduk-duduk. Kalau kita berjalan menuju ke suatu tempat atau untuk ke bis begitu, kita berjalan berarti berdiri. Itu artinya tidak boleh melupakan Allah ekstrimnya, sedetik pun nggak boleh, ya, sedetik pun jangan. Maka kalau ada misalnya olahraga atau apa yang ada meditasi, kosongkan pikiran, jangan ingat apapun. Oh, nggak boleh. Jadi kalau begitu, kalau kosong nanti setan masuk. Jadi tidak boleh ada setan masuk di pikiran kita. Maka caranya kita tidak pernah mengizinkan pikiran kita kosong. Pikiran kita itu tidak bisa lepas tanpa ada kaitan dengan sesuatu. Karakternya pikiran kita itu tidak bisa lepas dari sesuatu. Kalau mau membuktikan, coba kalau janji sama temen itu kebetulan pejabat di suatu perusahaan, di kantor gitu, terus kita diberi kesempatan oleh resepsionis, Bapak silakan tunggu di ruang sini. Biasanya ruangnya bagus, bersih, tapi kosong, nggak ada apa-apa. Kita kan bengong. Waduh, setengah jam dia belum datang, terus bengong. Itu artinya pikiran kita tidak mau lepas tanpa ada kaitannya. Terus kalau misalnya di situ ada satu lembar brosur sudah tidak berguna, sudah berlakunya 2 tahun yang lalu, dibaca aja. Kenapa? Supaya pikiran itu terkait dengan itu. Maka namanya akal. Aklon itu kan suatu ikatan. Ya Pak Ali ya, akal itu sesuatu yang ikatan, yang tali yang diikat begitu loh. Nah itu akal, karena pikiran itu mesti begitu. Nah oleh karena itu, kalau pikiran kita tidak dikaitkan dengan Allah, nanti yang masuk yang lain. Maka fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ini penting sekali. Ya. Lagi kita juga disuruh bergegas-gegas. Kalau ini dengan kata-kata menunjukkan bergegasnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah, bersegeralah kamu. Sara'ah, yasra'u itu cepat-cepat. Surah. Nah, itu kalau orang Arab surah. Cepat. Nah,
Jadi kalau kita mencari pahala dari Allah, mencari ampunan dari Allah, itu mesti bercepat-cepat, jangan lelet. Kita kadang-kadang ke masjid gitu, jalannya sambil lelet. Orang yang pergi ke masjid dengan lelet itu kira-kira indikasi apa? Kurang mantep bahwa aku di masjid nanti mendapatkan pahala yang banyak. Karena kurang mantep, lalu terus komatnya kan masih lama, pelan-pelan lah gitu, sambil meleng sana kemari. Tapi kalau orang yang